Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita dinul Islam, yang telah menyampaikan kepada kita dinul Islam sehingga kita semua bisa menikmati indahnya Islam di dunia ini. Para pemirsa El Sinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan masalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di dalam agama Islam, dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dituntut kita memenuhi unsur-unsur syariah saja, tapi di balik itu kita juga dituntut ada yang namanya adab kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada adab-adab kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab yang penting di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dirumuskan di dalam satu pendapat di dalam mensyarahkan salah satu kalam hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, bahwa di dalam syarah itu disebut bahwa salah satu doa yang paling sering dibaca oleh umat Islam adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ternyata doa ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bahwa ternyata doa ini memang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'annya mengatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam praktek kita sehari-hari di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum banyak yang mengetahui kenapa doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini selalu dibaca di akhir daripada setiap kali kita berdoa kepada Allah. Doa kita yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biasanya diawali dengan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian kita sampaikan doa-doa permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan doa yang tadi kami bacakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baru kemudian ditutup lagi dengan sholawat dan ditutup terakhir dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit di antara kita yang mengetahui kenapa doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini dibaca selalu dalam terakhir kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah ini bukan hanya sebatas disebut sebagai doa sapu jagat. Karena doa ini juga terkenal dengan sebutan doa sapu jagat. Apa maksudnya doa sapu jagat? Doa yang pendek tapi bisa mencakup seluruh doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dari artinya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan-kebaikan atau hasanah-hasanah dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kita juga minta agar kita diberikan hasanah atau kebaikan-kebaikan di akhirat. Seluruh yang kita minta untuk kepentingan di dunia ini, kita sudah semuanya termaktub di dalam hasanah dunia. Itu rezeki yang banyak, kesehatan, kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, kemudian fasilitas hidup kita yang nyaman dan lain sebagainya, itu termaktub di dalam hasanah dunia yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hasanah akhirat.
Apa hasanah akhirat itu? Segala kenikmatan yang kita dapatkan nanti dalam kehidupan akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasanah dunia, hasanah akhirat semuanya termaktub di dalam doa Rabbana ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah ini bukan hanya sebatas disebut sebagai doa sapu jagat saja, tetapi ternyata di balik doa ini ada adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adabnya? Apa yang termaktub di dalam doa ini? Bahwa di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ini dibaca terakhir seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kalau sekiranya doa yang kami panjatkan tadi dari awal hingga akhir membawa kepada kebaikan atau hasanah dunia kami, maka berikan ya Allah. Begitu juga kalau apa yang kami minta, apa yang kami mohonkan dari awal hingga akhir tadi membawa kepada kebaikan akhirat atau hasanah akhirat kami, maka kabulkan ya Allah. Tapi kalau tidak, ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kami minta, yang menurut Engkau merupakan yang terbaik untuk kami." Jadi disitulah letak adab kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah di akhir daripada doa kita, seakan-akan kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami minta ini ya Allah, kalau memang baik buat dunia kami, kalau memang baik buat akhirat kami, berikan kepada kami ya Allah. Tapi kalau tidak, maka ganti dengan sesuatu yang menurut Engkau lebih baik buat kami ya Allah. Disinilah letak adab kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya agama melarang kita di dalam berdoa kepada Allah memaksakan sesuatu kehendak apa yang kita minta. Yang terbaik dalam kita berdoa kepada Allah adalah menyerahkan semuanya apa yang kita minta ini di dalam penilaian yang menurut Allah baik buat kita. Kalau yang kita minta ini tidak baik buat kita, yang tentu saja Allah mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, kata Al-Quran. Allah yang maha mengetahui tentang sesuatu yang baik buat kita, dan kita tidak mengetahui apa-apa yang terbaik buat kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogianya sekali lagi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mengatakan, "Asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita menyukai sesuatu, tapi ternyata sesuatu yang kita sukai itu justru malah membawa bahaya buat kita, membawa dampak yang tidak baik buat kita ke depannya. Begitu juga kadang-kadang kita membenci sesuatu, tapi sesuatu yang kita benci itu kadang-kadang dampak di depannya membawa kebaikan buat kita. Artinya penilaian kita terkadang hanya dalam penilaian nafsu semata. Yang terbaik adalah yang menurut Allah baik buat kita. Oleh karena itu hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya beliau mengatakan, "La yakun ta'akhuru amdil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtaru li nafsika la fima takhtaru li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu." Kata beliau, jangan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berputus asa di dalam apa yang kita minta kepada Allah. Karena semua doa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada kata-kata selama doa kita sampai kepada Allah? Karena tidak semua doa kita sampai kepada Allah.
ada doa-doa yang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ada doa yang mengambang, tidak sampai kepada Allah. Naik tapi tidak sampai kepada Allah. Seperti balon gas yang terbang, tidak ke atas, tidak di bawah, dia hanya di tengah-tengah saja. Nah, doa yang seperti apa yang bisa seperti itu? Doa, kata Nabi, doa yang tidak diawali dengan membaca sholawat dan tidak diakhiri ditutup dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karenanya tadi di awal saya sampaikan bahwa dalam kita berdoa kepada Allah hendaknya diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Ini untuk apa? Seakan-akan sholawat kita ini menjadi pendorong agar doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak pakai sholawat yaitu tadi, doa yang mengambang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada doa yang mahjub, doa yang tertutup. Dia tidak pernah naik, tertutup sama sekali. Keluar dari mulut kita, kemudian tertutup. Nah, ini doa seperti apa yang seperti ini? Di antaranya adalah doa-doa orang-orang yang senang memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu afat atau kejelekan orang yang makan sesuatu yang haram adalah doanya mahjubun, terhalang, tidak pernah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh doa yang tidak sampai. Tapi kalau doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti akan dikabulkan. Semua pasti akan dikabulkan. Cuma kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana caranya Allah mengabulkan doa kita? Ada dua. Yang pertama, fima yakhtaru li nafsika la fima tahtaru li nafsika. Apa yang Allah berikan adalah merupakan pilihan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang terbaik menurut kita. Bagaimana maksudnya? Artinya di dalam Allah menjawab doa kita, Allah akan memberikan doa yang kita minta itu dalam bentuk yang menurut Allah terbaik buat kita. Karenanya bisa jadi dalam berdoa kita minta A, tapi kemudian menurut Allah itu tidak baik buat kita. Diganti dengan sesuatu yang lain yang menurut Allah baik buat kita. Diganti dengan B atau C yang menurut Allah baik buat kita. Bisa jadi kita minta rizki yang banyak. Setiap orang pasti menginginkan rizkinya banyak, minta kepada Allah dengan rizki yang banyak. Tapi belum tentu itu menurut Allah baik buat kita. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung berikut ini setelah yang satu ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita jelaskan bahwa dalam berdoa Allah menjawab doa kita dengan sesuatu yang menarik, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh umpamanya, tidak ada orang yang tidak menginginkan memiliki rezeki yang banyak. Setiap orang pasti berdoa, ingin agar rezekinya banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menurut Allah terbaik buat kita. Karenanya bisa jadi kita minta rezeki yang banyak, tapi menurut Allah kalau kita mendapatkan rezeki yang banyak, nanti tidak akan membawa hasanah dunia, tidak akan membawa hasanah akhirat. Tapi rezeki itu diganti dengan bentuk rezeki yang lain. Rezeki sehat walafiat, rezeki keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh, nurut sama orang tuanya, belajarnya rajin, sekolahnya baik. Itu juga rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi kita minta rezeki dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, tapi diganti dengan sesuatu yang lain menurut Allah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara pertama Allah membalas doa kita. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Athaillah, wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Kapan doa kita diijabah oleh Allah, itu juga hak Allah yang menentukan buat kita. Bisa jadi kita minta hari ini, hari itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini kita minta minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau 10 tahun depan.
Atau kita selama hidup tidak menerima, tapi nanti anak cucu kita yang akan mendapatkan rezeki yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan waktunya, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua-duanya ini ada contohnya di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi, bagaimana Allah membalas doa kita dengan sesuatu bentuk rizki yang dengan sesuatu bentuk yang menurut Allah terbaik buat kita, ada contohnya. Kita ingat dengan nama sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini adalah orang yang hidup miskin, penuh dengan penderitaan, tidak memiliki harta sama sekali. Sampai kemudian dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya bisa menjadi orang yang banyak rizki." Akhirnya Rasulullah doakan, "Ya Allah, berikan Sa'labah rizki yang banyak." Nah, dapatlah Sa'labah rizki yang banyak. Dia piara kambing, kemudian kambingnya berkembang biak dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 10, 10 menjadi ratusan ekor. Apa yang terjadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejarah mencatat bahwa harta yang banyak melalaikan Sa'labah daripada kewajiban-kewajiban agamanya bersama dengan Rasulullah SAW. Ini satu contoh bahwa rizki yang banyak, harta yang banyak tidak selalu membawa kebaikan buat seseorang. Hasanah dunianya, hasanah akhiratnya bisa berubah dengan harta yang banyak. Berapa banyak orang yang tadinya hidup miskin, hidup seadanya, kemudian setia dengan rumah tangganya, istrinya setia, suaminya setia, anak-anaknya soleh. Tapi begitu mendapat rezeki yang banyak, nah mulai terjadi kehidupan rumah tangganya berantakan. Dia mulai tergoda dengan perempuan yang lain dan sebagainya. Nah itu artinya satu contoh bahwa rezeki yang banyak tidak selalu membawa kepada hasanah dunia dan hasanah akhirat. Kemudian yang kedua contohnya tadi, kapan waktunya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya adalah ketika Nabi Allah Musa alaihi salam minta kepada Allah agar Fir'aun yang begitu kejam, Fir'aun yang begitu merasa berkuasa sampai merasa dirinya sebagai Tuhan, Nabi Musa minta agar Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dimaktub doanya di dalam Al-Quran, "Ya Allah, kau berikan Fir'aun kekuasaan, kau berikan Fir'aun harta yang berlimpah, tapi semua itu tidak dipakai untuk mengajak manusia ke jalanmu, justru malah dipakai untuk mengajak manusia untuk menyesatkan diri dari jalanmu, ya Allah. Hancurkan Fir'aun, binasakan Fir'aun." Dan itu selalu dibaca doa itu, diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah kita berapa lama doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah? Para ulama mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam baru doanya dikabulkan oleh Allah. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah setelah Nabi Musa berdoa tidak kurang 40 tahun lamanya. Nah, oleh karena itu para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua contoh ini kita bisa melihat bagaimana cara Allah menjawab doa kita. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, belum tentu yang kita minta itu yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi diganti dengan sesuatu yang lebih baik buat kita. Yang kedua, kapan waktunya doa kita dikabulkan oleh Allah, itu juga terserah kepada Allah. Allah akan melihat kesiapan kita untuk menerima apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang berbahagia, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini termasuk di dalam adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita doa kepada Allah, minta sesuatu, sampaikan kepada Allah. Tapi apa jawaban Allah, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kapan waktunya yang tepat kita doa kepada Allah atau Allah akan memberikan doa kita, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kewajiban kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya pada Allah kita akan meminta. Itu kewajiban kita. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.